Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mengenai aplikasi belanja online yang anggotanya ada di Liani saya sendiri, ada Titik Rahmawati, ada Dini Eka, sama Arina Nik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas dari aplikasi belanja online. Nah, yang pertama, value proportionnya ada performance, yaitu menjual sayuran, buah-buahan, dan daging segar dengan akses mudah dan harga terjangkau. Value-nya, aplikasi belanja online adalah sebuah aplikasi yang mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan seperti sayuran, buah-buahan, dan daging tanpa harus keluar rumah. Moto dari kita yaitu fresh, fast, and easy. Selanjutnya, customer segmen kita yaitu mass market, sasarannya seluruh segmen masyarakat, terkhususnya di Kota Magelang. Untuk customer relationship-nya yaitu service otomatis. Channel dari channel yaitu directnya aplikasi, awareness-nya sosial media, purchase-nya cash dan transfer, delivery-nya mitra belanja online. Selanjutnya untuk pay partners dari kita yaitu petani sayuran, petani buah-buahan, peternakan, dan mitra belanja online. Key activity yaitu menjalin kerjasama dan kesepakatan dengan pihak-pihak terkait, membuat aplikasi, menentukan gudang penyimpanan dan mempersiapkannya, melakukan uji coba aplikasi pada customer, peluncuran aplikasi dan jasa, inovasi pada jangka waktu yang ditentukan. Untuk key resource-nya, fisiknya yaitu gudang penyimpanan, intelektualnya, kreativitas dan pengetahuan, human-nya, SDM marketing, accounting, SDM untuk pengantar barang, dan IT. Finansialnya yaitu modal pribadi dan pinjaman modal. Untuk cost strukturnya, cost driver-nya kita harga barang, fixed cost-nya gaji, biaya promosi, dan biaya distribusi, ada biaya pengemasan dan penyimpanan, dan biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem. Yang terakhir, revenue stream, kita mendapatkan dari penjualan barang, penjualan jasa, dan pendapatan dari iklan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai environmental aspect yang akan dijelaskan oleh Sisi. Oke, kemudian yang pembahasan kedua adalah environmental aspect. Untuk aspek yang pertama, market force, ini ada kelebihannya, ini masyarakat lebih memerlukan sayuran, buah-buahan, dan daging segar daripada kebutuhan lainnya di saat pandemi seperti ini. Kemudian, mudahnya mendapat sayur, daging, buah-buahan yang sulit didapat di pasar. Kemudian, kekurangan atau tantangan dari aspek market force ini adalah harus memberikan harga kebutuhan pokok yang sangat terjangkau bagi semua kalangan termasuk masyarakat yang terdampak PHK, menurunnya pendapatan atau hilangnya pendapatan. Kemudian kekurangan kedua adalah jangkauan wilayah yang hanya terbatas pada Kota Magelang. Kemudian aspek yang kedua, industri force. Terdapat tiga kelebihan. Yang pertama, supplier adalah tangan pertama sehingga tidak terjadi pembengkakan harga. Kemudian yang kedua adalah petani dan peternak lokal sebagai mitra. Kemudian yang ketiga adalah mitra kerja adalah orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau PHK. Kekurangan atau tantangannya adalah kompetitor bisnis yaitu Ayekku atau bakul sayur online di daerah Magelang dan sekitarnya yang sudah ada. Kemudian, aspek yang ketiga adalah key trends. Di sini terdapat dua kelebihan. Yang pertama, belanja online melalui aplikasi. Kemudian, masyarakat banyak transaksi secara online pada saat pandemi COVID-19 ini. Kemudian, aspek yang terakhir adalah macroeconomic force. Terdapat kelebihan harga lebih terjangkau dibanding harga pasar karena ekonomi makronya di Indonesia harga kebutuhan pokoknya sedang turun. Kemudian kita akan melakukan analisis SWOT yang akan dijelaskan oleh Mbak Dini. Ini Mikrofon.
di mikrofon. Maaf untuk analisis SWOT-nya. Yang pertama kita akan membahas untuk kelebihan dan kekuatan. Pertama adalah yang kita jelaskan di sini adalah kelebihan atau kekuatan untuk customer segment, yaitu kita mengarahkan untuk ke seluruh elemen masyarakat, baik itu masyarakat menengah ke atas maupun masyarakat kemudian memberikan belanja online bahan pangan dan mudah diakses. Kemudian untuk channel adalah aplikasi dapat dibawa kemana saja sehingga masyarakat bisa belanja kapan atau di sini dijual. Kemudian mudah pembayaran, informasi mengenai cara penggunaan aplikasi, promo belanja online, dan lain-lain dapat diakses melalui media sosial. Kemudian untuk customer relationship dari customer yang kita tawarkan, kemudian untuk revenue barang dan jasa ini adalah merekrut pandemi COVID-19 atau PHK karena yang bersangkutan atau terkait. Lalu untuk cost structure di sini harga bahan-bahan utama atau pokok berasal dari tangan pertama untuk meminimalisir pengeluaran berlebihan. Kemudian selanjutnya adalah kekurangan dari bisnis ini, kita lihat dari customer segment, yaitu terbatas pada wilayah Kota Magelang, seperti yang sudah dijelaskan pada bisnis model Canvas sebelumnya. Kemudian untuk value proposition adalah hanya dapat diakses secara online karena memang bisnis kita berbasis pada aplikasi online. Kemudian channel di sini aplikasi bisa down atau kesalahan sistem. Kemudian aplikasi tidak dapat berjalan tanpa adanya internet. Kemudian customer relationship adalah human error atau kesalahan dalam melakukan pembelian. Kemudian revenue stream di sini adalah kelemahannya yaitu terbatas pada penjualan barang dan jasa. Kemudian untuk key resource adalah modal yang kurang. Kemudian key activities kekurangannya adalah adanya kesalahan sortir, aplikasi kurang canggih, dan kesulitan mencari petani yang menjual sayuran dengan harga murah. Kemudian untuk key partnership adalah tidak ada hubungan dengan reseller. Kemudian adanya perusahaan ketergantungan terhadap mitra belanja online. Kemudian untuk cost structure di sini adalah harga bahan pangan yang tidak stabil. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Arina. Yang selanjutnya yaitu membahas tentang kesempatan atau peluang. Yang pertama yaitu pada customer segment. Di sini wilayah kabupaten juga membutuhkan akses belanja saya melalui online. Dan yang kedua, value proposition. Masyarakat membutuhkan akses yang mudah untuk pemenuhan kebutuhan bahan pokok yang lainnya selain sayuran, buah-buahan, dan daging. Yang ketiga yaitu channel, akses pasar terbuka lebar. Dan yang keempat, customer relationship, dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Dan key resource, adanya bantuan penanaman modal dan memiliki lahan pertanian dan peternakan. Yang ketujuh yaitu key activity, menyajikan pengemasan secara lebih modern. Yang kedelapan yaitu key partnership, mendapatkan relasi lebih banyak. Dan yang kesembilan yaitu cost struktur, mengurangi kemasan plastik. Pada poin selanjutnya yaitu memasuki tantangan atau ancaman. Pada poin yang pertama yaitu customer segment, memperluas jangkauan segmen hingga kota dan kabupaten. Yang kedua yaitu value proposition, menyediakan kebutuhan bahan pokok yang lainnya. Yang ketiga yaitu channel, melakukan pembaharuan sistem aplikasi supaya tetap bisa digunakan dengan baik. Yang keempat yaitu customer relationship, meminimalkan human error atau kesalahan customer dalam melakukan transaksi. Yang kelima yaitu revenue stream, mendapat keuntungan 30% dari penjualan dari total anggaran biaya produksi. Yang keenam yaitu key resource, menjaga kelayakan gudang penyimpanan dan memberikan pelatihan kepada SDM. Yang ketujuh yaitu key activity, inovasi, pengemasan yang lebih baik, dan pemilihan sayuran, buah-buahan, dan daging yang berkualitas. Yang kedelapan yaitu key partnership, menjalin kerjasama lebih banyak dengan pihak-pihak terkait ataupun yang bersangkutan. Yang kesembilan yaitu cost struktur, menstabilkan harga, mencari relasi produsen yang siap kerjasama. Terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.